Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sehat, salam hormat Bapak Ibu. Nice meeting you. Kembali kita bertemu. Mudah-mudahan berkenan ya bertemu saya lagi sebagai dosen pengampu kedua di mata kuliah psikologi dan sosiologi pendidikan. Biasanya dosen tuh bagi dua tuh, jadi UTS yang judul awal, setelah UTS yang judul akhir gitu. Jadi saya kebagian berarti penjaminan mutu ya. Supervisi sudah lengkap oleh Ibu Dr. Great Helena. Ya, Tentang sudah. Supervisi lengkap ya. Supervisi seperti apa? Jadi saya meneruskannya ke sistemnya. Sistem pengawasannya, sistem penilaiannya seperti apa. Jadi supervisi kan lebih kepada bagaimana melihat. Nah sekarang apa yang digunakan, sistem apa? Saya yakin Bapak Ibu di sekolah sudah paham banget deh tentang penjaminan mutu. Ya, versi BAN, Badan Akreditasi Nasional, maupun versi seperti apa? Versi yang gaya-gaya versi ISO itu, ISO 9001 2015 atau ISO versi berapa yang versi pendidikan gitu ya. Jadi tapi intinya sama saja, yaitu menjamin mutu. Begitu. Baik, sebelum saya berbicara panjang, silahkan ada yang berbagi apa sih pengalaman Bapak Ibu di sekolah tentang penjaminan mutu? Apakah Ibu Bapak a part of bagian dari orang-orang yang punya wewenang dalam menjamin mutu, atau Ibu Bapak bagian dari tim penjamin mutu, atau dan lain-lainnya? Silahkan. Siapa yang ingin memulainya? Yang lain masih off kamera ya? Silahkan. Masih di belakang. Masih di belakang layar. Nah, Pak Tri Sunyata sudah muncul. Pak Tri, rumahnya bagus banget. Amin, Bu. Amin. 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 Oke, silakan Pak Yena. Harapan. Ya, amin, ya, kita aminkan. Ya, sambil menunggu yang lain gitu ya, menyiapkan ide-idenya mungkin pertama dari sisi pengalaman saya pribadi ya, mungkin kalau untuk bagian dari tim ya, tim baik itu tim penjaminan mutu itu mungkin saya belum pernah terjun di situ gitu Bu. Artinya memang belum banyak yang bisa saya sharingkan, tapi saya pernah mengikuti pelatihan ISO ya yang berkaitan dengan pendidikan ya, ISO 9001 2000 berapa gitu, saya lupa lagi tuh. Nah, jadi memang itu cukup menarik dan memang cukup memberikan hasanah keilmuan tentang bagaimana kita di lembaga pendidikan itu butuh untuk penjaminan mutu ya. Artinya di situ saya pribadi mendapatkan pengetahuan bagaimana prosedur itu harus terdokumentasi dengan rapi, dengan baik gitu ya, dari setiap bidang gitu ya, baik itu dari bidang satras, bidang pendidikan ya, bidang guru dan lain sebagainya. Artinya kita dituntut untuk menuliskan gitu ya, urutan-urutan prosedur apa yang harus kita lalui sehingga hal itu menjadi penerapan sistem ya. Jadi nanti ke depannya harapannya siapapun orang yang menjabat di posisi tertentu ya, kalau memang hal itu sudah terdokumentasi dengan baik dengan kita melakukan ISO ya, syarat-syarat ISO itu yang namanya PDM ya, kalau di ISO itu PDM ya Bu, pedoman gitu ya, pedoman berapa itu ada banyak. Nah, siapapun yang nantinya menjabat di situ itu sistemnya tetap tidak akan berubah gitu. Itu untungnya kita punya penjaminan mutu baik itu yang versi ISO ataupun yang kalau perguruan tinggi BAN-PT ya. Jadi memang tidak akan lembaga pendidikan itu menjadi kuat ya, menjadi sistemnya terbangun dengan baik. Karena karena kalau sudah terdokumentasi di dalam PDM atau pedoman-pedoman ya,
siapapun orang di balik itu ya tidak akan melenceng gitu. Harapannya seperti itu. Nah, jadi itu yang mungkin sementara yang bisa saya sharingkan dari memang baru mengikuti pelatihan aja sih Bu. Jadi di tempat kami ya, di lembaga kami mengadakan pelatihan ISO gitu ya, ISO yang memang berkaitan dengan pendidikan. Harapannya jadi dari setiap bidang atau setiap orang yang menduduki jabatan itu paham gitu bahwa segala sesuatu itu harus terdokumentasi prosedurnya dengan baik. Harapannya nantinya siapapun yang menjabat ya akan menyesuaikan dengan sistem yang sudah dibangun. Mungkin Berarti, itu Bu yang. Baik, bagus Pak Yunan. Udah ya berarti masih training aja apa sekolahnya sudah mengimplementasikannya? Sudah mau Sudah mengimplementasikan. sudah diaudit Jadi internal ya eksternal? sekarang lagi proses audit internal gitu ya. Mungkin hitungan beberapa bulan ke depan nanti kita akan Eksternal, mendatangkan ya. audit dari eksternal gitu. 21.001 versi 2018 ya pendidikan Iya, ya. yang itu versi pendidikan. Nanti kalau versi manajemennya 2001 maaf 9 jadi kebalik saya 9001 2015 versi 2015 ya yang manajemennya. Kalau khusus pendidikan versi yang 2018 21.001 baik itu lagi lebih menukik kepada pendidikannya. Baik Pak Yunan, berarti bottom line-nya adalah sistem yang mengendalikan ya itu ya Bapak Ibu ya, dengan adanya penjaminan mutu itu waduh tampaknya kok ya agak jeda barusan saya. Halo Bapak Ibu masih bersama saya? Kenapa Bu? Masih bersama Gimana, saya Bu? ya? Masih bersama saya suara saya ya? Putus ya barusan masih. Saya melihat Bapak Ibu berhenti bergerak. Baik, jadi intinya penjaminan mutu sebenarnya adalah sistem yang mengendalikan proses yang dilakukan oleh para pelaku proses tersebut. Jadi bukan malah orang yang mengendalikan sistem, itu sih bottom line-nya. Oke, jadi udah dapat tuh kata kuncinya satu. Jaminan mutu adalah sistem yang mengatur, yang memastikan seluruh proses yang terjadi di program pendidikan, pelaksanaan program pendidikan itu berjalan efektif dan efisien, memastikan sehingga pencapaian programnya, visinya itu optimal. Itu udah kata kuncinya. Berarti kuliah kita selesai ya, udah dapat kata kuncinya. Jaminan mutu gitu ya. Oke, itu jadi gambaran besarnya dahulu. Nanti kita bicara perintil-perintilnya gitu. Rumah besarnya adalah penjaminan mutu adalah sistem yang memastikan, kata kunci ya, memastikan bahwa proses pelaksanaan program yang diterapkan itu berjalan efektif dan efisien sehingga pencapaiannya optimal. Gitu, memastikan kata kuncinya. Baik, jadi di sekolah itu sekarang banyak sekolah yang sudah berkeren ria dengan mengadopsi atau mengimplementasi ISO ya. Jadi tidak hanya dari BAN. Kenapa? Karena dari BAN itu dari Badan Akreditasi Nasional berapa tahun sekali Pak Bu? 4 ya, gitu. Walaupun sesekali pengawas tengok tiba-tiba visit, gitu. Tapi kan paling cuma say hello aja, cuma cek how are you, cuma begitu aja, kasih tanda tangan, begitu. Tapi kalau ISO itu udah nggak main-main. Jadi semester pertama itu internalnya, di awal semester 2 tuh eksternalnya, dan mereka langsung kasih sertifikat. Jadi seperti itu. Jadi makanya banyak sekolah yang mulai menggunakan sistem penjaminan mutu internasional karena mungkin itu lebih cepat memproses evaluasinya, tidak 4 tahun tapi per tahun, dan everybody alert of that karena sebelum di audit eksternal harus diaudit
internal dahulu, dan audit internal berarti some of you menjadi internal auditor. Gitu. Pak Inan jadi internal auditor? Yang mengisi PDM-nya, Bu. Yang mengaudit. Internal audit. Kalau mengauditnya nggak ada tim internal auditor ya, yang mengaudit ya, yang melaksanakan audit, yang memeriksa. Jadi biasanya ditunjuk beberapa orang sebagai internal auditor. Tapi kalau BAN langsung pengawas ya, langsung auditor, asesor, bilangnya asesor. Kalau dari BAN itu kita sebutnya asesor. Kalau versi ISO itu disebutnya auditor. Begitu. Dapat lagi kata kunci? Dapat ya. Masih ingat kuliah saya bermain kata kunci? Oke, gampang ya. Oke, di highlight kata kuncinya. Baik. Nah, keduanya sama ya. Sama. Hanya tadi konsep waktunya saja. Tapi sebenarnya mereka bermain etapa. Ada 4 etapa, Bapak Ibu, di sistem penjaminan mutu yang dicek itu, dipastikan harus terjadi secara berkala. Apa kira-kira Bu, Bapak Ibu bisa tahu 4 tahap dalam sebuah proses kegiatan? Ada? Mulai dari P, D, C, A. Ya. Jadi selalu itu tahapannya adalah PDCA. Plan, do, check, act. Dah, itu aja kata kunci lagi di penjaminan mutu. BAN juga begitu sekarang, itu dilihat, tapi masuk ke dalam standar-standar. Kalau BAN kan ada standar. TK ada yang menjadi guru TK di sini? Sekolah-sekolah TK, SD, SMP, SMA? Ya, berapa standar di masing-masing satuan pendidikan? Masih tetap 8? 8 standar? 8, Bu. Oke, ya. Jadi yang dicek itu 8 standar. Padahal sebenarnya juga sama PDCA. Nanti kita bicarakan. Baik. Jadi yang dicek itu adalah kesinambungannya, konsistensinya, komitmennya para pelaku proses itu terhadap perencanaannya, yang program yang direncanakan, lalu apakah itu konsisten dilakukan di dunia, lalu apakah akhirnya semua pelaku proses itu memastikan bahwa proses itu berkualitas dengan melakukan checking, dengan mengevaluasi, lalu hasil evaluasi itu lalu akhirnya dimusyawarahkan, ditemukan, sehingga dilakukan sebuah perbaikan yang disebut ACT, kita sebut continual improvement gitu. Oke, jadi PDCA sudah dapat Bapak Ibu ya. Jadi etapenya, masih mendengar saya? Masih ya. Baik. Saya sekarang waktu semester lalu dia kan di Kayu Manis ya, saya di Bogor, sekarang saya di Depok mendekati tempat pekerjaan. Jadi padahal ini udah di lantai 5, tapi nggak tahu internetnya terputus atau tidak. Beritahu saya di type, andai kata di type di chat ini ya, andai kata Bapak Ibu kehilangan suara saya ya. Begitu? Tadi sih sempat nggak ada, tapi sekarang ada lagi, Bu. Oke ya, baik. Silakan chat saja, andai kata Bapak Ibu kehilangan suara saya. Baik, begitu. Jadi tahapan yang dipastikan harus konsisten dilakukan adalah tahapan PDCA, Plan, Do, Check, Act. Baik. Di plan itu biasanya sekolah melakukan apa, Bu? Pak, waktu di tahapan plan. Silahkan, ada yang mau berbagi. Silahkan di tahapan plan biasanya di sekolah tim guru itu melakukan apa?
Silakan Bapak Ibu. Belum punya bayangan? Belum Bu, kebetulan kalau di sekolah kami belum ada untuk yang ini Bu. Oke. Dengan sistem ISO itu belum Belum mengimplementasikan. ya. Baik. Baik. Bapak Ibu yang lain? Belum juga? Nah, walaupun di BAN, di BAN gitu, kita biasanya di proses plan itu apa yang kita lakukan? Plan, perencanaan. Nah, biasanya sekolah itu melakukan apa? Raker ya, rapat kerja ya. Gitu kah? Rapat kerja. Rapat kerja sebelum tahun akademik berjalan atau belum? Sebelum. Pastinya sebelumnya. Belum. Oke, baik. Sebelum Ibu, belum Baik. mulai tahun ajaran. Betul. Nah, rapat kerja itu pastinya akan merencanakan ya, menurunkan beberapa mata program yang akan dilakukan di tahun akademik ke depan. Nah, apakah langsung asal buat? Oh, mau saya begini, mau kepala sekolah gini, programnya, program siswa begini, program guru begini. Tapi kalau di penjaminan mutu, kudu wajib harus mengevaluasi dulu yang hasil pencapaian tahun lalu. Jadi nggak moro-moro tiba-tiba bikin plan baru, jadi hanya perencanaan program. Namun harus dilalui melalui tahap evaluasi program tahun akademik sebelumnya. Itu harus dianalisis pencapaiannya dengan metode apa? SWOT. Ya, jadi ada analisis eksternal, faktor eksternal, ada analisis faktor internal. Gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung tiap tahun di raker tuh saya mau program ini, tanpa dilalui dengan evaluasi program tahun sebelumnya. Jadi penjaminan mutu itu harus memastikan dulu program yang baru itu hasil dari evaluasi yang direfleksikan sebagai continual improvement atau program baru. Mata program baru yang dianggap baru atau unggulan atau ya memang untuk refresh, namun juga itu tetap dilakukan analisis faktor internal dan eksternal. Saya sengaja tidak memberikan PowerPoint dulu ya, biasa ya, supaya Bapak Ibu menyimak dulu secara wordingnya gitu. Gitu. Jadi, nah apa sih faktor internal? Faktor internal itu dari dalam. Maksudnya apa tuh? Berarti kita melihat kekuatan dan kelemahan. Ya, berarti faktor internal itu faktor weakness dan strength. Kalau faktor eksternal adalah berarti ancaman dan peluang. Begitu. Ingat ya. Kalau ada matriksnya gitu, kalau internal tuh strength kita dan weakness kita. Kalau faktor eksternal itu opportunity dan threat. Peluang dengan ancaman. Gitu. Nah, itu harus diturunkan dulu. Biasanya ada tabel-tabelnya. Biasanya sekolah masing-masing punya gaya dalam membuat analisis faktor internal dan eksternal. Nah, dari situ akhirnya keluar what we going to do, what we going to improve, what we going to remove, kita hilangkan. Oh, karena nggak mutu nih, nggak ada mutunya nih program ini. Oh, tidak berimbas banyak terhadap pencapaian pembelajaran siswa atau pencapaian kerja guru, kinerja guru gitu. Oh, program kepala sekolah ini kurang optimal, kurang menyentuh terhadap pengembangan kapasitas guru. Oh, atau ini program ini keren banget ya kita lakukan lagi. Oh, atau program ini banyak ancamannya gitu. Oh, banyak imbasnya lah, lebih banyak negatifnya. Seperti itulah harus dilakukan itu, gitu ya. Sehingga akhirnya program yang tahun depan itu udah better, lebih baik dari tahun lalu, ya, gitu. Dapat di sini kata kuncinya berarti di plan itu ya, di P-nya.
Nah, setelah itu diapakan, Bu? Pak, setelah sudah dapat plan, biasanya kepala sekolah melakukan apa? Kan melakukan apa biasanya nih, udah raker nih, udah akhirnya keluar, dapat nih luaran-luarannya ya, dapat hasilnya, produk-produk rakernya gitu. Artinya kepala sekolah harus memberi validasi. Validasi ini dikuatkan oleh juga yayasan kalau ingin. Kalau memang yayasan langsung sudah everything is on the kepala sekolah authority, nggak apa-apa. Berarti yang pemegang validatornya langsung kepala sekolah, tapi ada yayasan, harus ke yayasan dulu gitu. Jadi validasinya di direkturnya, direktur yayasannya atau ketua yayasan gitu. Nah, kalau sudah itu baru tuh masuk ke tahap do, implementasi dari perencanaannya itu. Oke. Semuanya dilakukan sesuai etape 5W1H. Jadi bikin program tuh harus selalu ada 5W1H. Artinya apa? What-nya apa? Lalu why? Kenapa kita lakukan proses itu? How? Bagaimana kita lakukan dengan bagaimana program itu kita lakukan? Who? Siapa saja pelaku program itu? Where? Di mana program itu dilakukan? When? Kapan program itu dilakukan? Gitu. Ya. Jadi program itu harus mengcover 5W1H. Oke? Dunia memastikan. Nah, ceknya baru tuh kepala sekolah in the middle of the process, proses sedang berjalan, langsung supervisi, ya seperti yang sudah diajarkan oleh Dr. Great Helena ya. Kepala sekolah melakukan supervisi pendidikan, gitu kah? Gitu kah, Bapak Ibu? Iya, Bu. Kepala sekolah, kalau sistem dan PT ya, kalau supervisi begitu juga di ISO. Jadi bukan hanya nunggu sampai masa audit, tapi in the process of implementing the program, kepala sekolah harus turun secara berkala, bisa melalui supervisi pendidikan ya, supervisi akademik, supervisi macam-macam lah gitu. Nah, akhirnya itulah itu namanya proses checking, memastikan. Checking itu kata kuncinya adalah memastikan semua sesuai dengan planning dan dilakukan sesuai dengan SOP gitu. Jadi memastikan proses itu sesuai dengan plan dan dilakukan dengan mengacu pada SOP, standar operational procedure gitu. Atau bahasa Indonesianya apa? Prosedur ya, itu aja lah gitu. Sehingga sekolah harus melakukan prosedur. SOP banyak kok sekarang, udah ada tuh terbit e-book SOP. Jadi kita adopsi aja dari sana. Jadi setiap proses harus dipayungi oleh SOP. Jangan ada lagi hindari sebuah proses tidak punya payung SOP. Contohnya, penyelenggaraan PK, harus ada SOP-nya. Apalagi, penyelenggaraan event, harus ada SOP-nya. Remedial, terus ada SOP-nya. Apalagi, banyak, lot of things ya. Gitu. Pastikan semua proses harus berpayung SOP. Kalau belum ada, Bu, ya buat. Gunanya untuk apa, Bapak Ibu, SOP itu? Silahkan berpendapat. Standar pelaksanaan tugas mungkin ya, Bu ya. Pedoman pelaksanaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pedoman ya, kata kuncinya adalah pedoman, guideline. Sehingga kita tidak what I think, what I want. What I want to do is, what I think to do is, I don't care about anybody. Kayak gitu lagi, tetapi I have to do this according to the procedure. Sehingga
Tujuannya untuk apa tuh SOP, Bapak Ibu? Silakan. Tujuannya untuk tadi kata kunci pertama, Mas. Ya Bu, halo. Kata kunci pertama berarti SOP untuk Acuan ya Bu. Boleh. Pedoman. Sebagai pedoman. Iya, dia sebagai pedoman. Ya, dia fungsinya sebagai pedoman. Nah, tujuannya untuk apa? Fungsinya sebagai pedoman. Tujuannya agar memastikan. Nanti makanya nanti di hari-hari selanjutnya kita bicara tentang assurance, ya. Ada assurance, ada memastikan, itu assure, memastikan, assurance, nanti ada di pertemuan selanjutnya saja. Ini sekarang kita bicara outline-nya dulu, gitu. Nah, jadi prosedur itu memastikan bahwa proses itu dilakukan dengan aturan. Tuh, oke. Nah, setelah kepala sekolah melakukan checking, C, P, D, C, lalu akhirnya dilakukan penilaian pencapaian program, penilaian kinerja, tercapai nggak programnya, lalu bagaimana para pelaku proses itu melaksanakannya, sehingga keluarlah luarannya kinerjanya, hasil kerjanya. Gitu. Kinerja itu hasil kerja, ya, capaian kerja. Itu. Nah, kalau kurang, oke, lakukan perbaikan. Berarti act lagi, action, lakukan lagi. Bagus nih, pertahankan. Gitu. Lebih kaya lagi nih supaya lebih bagus. Di-upgrade. Gitu. Lebih dinaikkan kualitas. Gitu. Itu di act. Sehingga barulah tadi kembali bikin rapat kerja. Keluarlah program kerja yang lebih bermutu. Kata kuncinya mutu. Makanya harus dijamin. Oke, sampai di sini silahkan menyimpulkan. Sebelum banyak-banyak materi, silahkan ada yang bisa menyimpulkan garis merahnya apa? Ya, saya sedikit Silakan. sebelum nanti yang lain. Jadi terkait penjaminan mutu, ya, seperti tadi disampaikan bahwa kata kunci pertama dari penjaminan mutu itu adalah sistem, ya. Jadi bagaimana sistem itu bisa terbangun dengan adanya penjaminan mutu, gitu. Terus bahwa penjaminan mutu itu ada yang sifatnya internal, gitu, dan eksternal. Yang internal itu ya kekuatan dan kelemahan kita, ya, sebagai satu lembaga, gitu, yang memang berawal dari menginventarisir program-program, menginventarisir SDM, sehingga hal itu menjadi wujud mutu internal kita, gitu. Kalau eksternal itu lebih kepada peluang dan tantangan, ya, ini tentunya yang sifatnya dari luar, ya, sejauh mana situasi kondisi, bagaimana keberadaan kita, ya, berada di tengah-tengah masyarakat itu seperti apa peluang dan ancamannya. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya. Boleh, Ibu. Silahkan Pak Diatiko Habibi. Tadi Pak Yunan mengawali tentang penjaminan mutunya. Kemudian selanjutnya dalam step-step yang dilakukannya kita bisa menggunakan PDCA itu, ya. Plan, do, act, check, dan act. Gitu. Di plan tentunya merencanakan, cuman tadi ada penekanan dari Bu Farida, apakah kita memulainya dengan raker atau apa, tapi pertama itu harus dengan evaluasi, ya. Evaluasi yang sudah berjalan, menggunakan misalnya analisis SWOT itu, di mana ada faktor internal dari strength dan weakness-nya, lalu yang eksternalnya opportunity dan threat-nya.
Nah, kemudian dari situ baru Threat. Kalau threat lakukan memperlakukan, dulunya. kalau threat ancaman. Oke. Threat. Threat ya. Mhm. Threat. Ya. Threat dan treat ya. Threat, ancaman. Baru setelah itu apa implementasinya biasanya kalau di sekolah berupa raker gitu ya. Setelah dianalisis di raker, kemudian setelah raker kepala sekolah atau dengan yayasan memunculkan ini kebijakan-kebijakannya untuk nantinya dilakukan. Kemudian setelah dilakukan juga tidak lepas dari tadi monitoringnya yang kemudian diulang kembali sampai menemukan yang paling optimal gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih Pak Diatiko. Semakin lengkap. Ada lagi yang mau melengkapinya? Mungkin mendapat catatan berbeda atau semacam itu, ada lagi? Tidak ada? Saya boleh, Bu? Oh, silakan Pak Syahrul Hamdan. Kebetulan lagi di jalan, Bu. Mohon maaf tadi. Di jalan mana, Pak? Di jalan besar apa di jalan kecil? Ini kebetulan istirahat dulu, Bu. Aduh. Oh, lagi Di jalan. di rest area. Iya. Oke, ini bela-belain kuliah ya, keren ya. Mahasiswa sekarang di jalan aja bisa sambil kuliah. That's a beautiful life deh pokoknya mahasiswa sekarang itu. Oke, silakan Pak Syahrul. Kalau berbicara tentang mutu, pengalaman dari akreditasi yang sudah dilaksanakan kemarin ini, Bu. Jadi lebih ke kata lainnya mungkin semacam kayak rapot kalau sekolah, hasil atau apa namanya cerminan gitu. Kemarin kita melaksanakan akreditasinya memang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ada SOP-nya 8 standar. Kalau sekarang SOP-nya betul-betul mengacu kepada apa yang ada di sekolah, kemudian apa yang ada di lingkungan sekitar, apa yang ada dimiliki oleh sekolah itu sendiri, sehingga semuanya itu harus di-upload, di-scan, dimasukkan ke online. Nah, berkaca dari situ mungkin mutu atau rapot atau hasilnya itu kelihatan banget gitu. Nah, jadi kalau menurut saya mutu itu lebih ke hasil gitu, Bu. Hasil dari apa yang ada dokumen yang diserahkan dari sekolah gitu. Itu aja mungkin tambahannya, Bu. Betul, betul. Bukan mungkin, itu betul. Harus yakin, jangan pakai mungkin. Nah, kalau hindari kata mungkin, kalau benar-benar itu yakin. Kalau mungkin berarti kita nggak yakin dong, ya. Itu klise banget maksudnya. Banyak sekali orang yang sering menggunakan kata mungkin. Hindari ya. Kalau udah S2 tuh harus jarang menggunakan mungkin karena sudah melalui tahap kognitifnya udah masuk C6 ya. Udah masuk C6 ya. Mahasiswa S2 tuh. Bukan C2 lagi. Kalau mungkin tuh masuk tahapan C2, masih understanding. Ayo, masuk psikologi kognitif. Udah belajar belum sama Bu Rita? Psikologi pendidikan. Sudah? Sudah, Bu. Udah ya, itu ada tuh di mata kuliah psikologi pendidikan. Saya bersama Ibu Rita, saya di tahap 2-nya. Lalu masuk ke sosiologi pendidikan. Ibu Dr. Rita mengajar di psikologi pendidikan. Mengajar APR3 berarti pendidikan dan sosiologi. Baik, back to laptop. Thank you Pak Syahrul. Jadi tilikan dari experience ya, field experience-nya Bapak bisa menyimpulkan bahwa penjaminan itu seperti itu. Jadi merapor. Nanti di ending dari slide saya ada rapor. Bukan rapot ya Bu ya, Pak, rapor. Banyak orang bilang rapot gitu. Rapor belakangnya R, dihentikan dengan huruf R, bukan huruf P. Jangan sampai udah guru kawakan bilangnya rapot. Rapor. Oke. Ayo siapa yang masih bilang rapot? Ayo ngaku. Rapor. Masih ada yang sering bawa-bawa dari dulu, Bu. Nah, ayo penulisan bahasa Indonesia yang benar, rapor. Oke. Baik, thank you Pak Syahrul. Ada lagi? Lanjut. Izin ya, Bu. Silakan. Izin kemana Pak? Ke jalan raya lagi? Oh, kameranya, Bu. Oh, kamera. Oke, safe drive Pak. Lagi driving ya? Ya. Oke, safe drive. Oke. Baik, ada lagi yang mau nambahkan, melengkapi atau kita langsung lanjutkan?
Udah ya, udah tambahkan dapat. sedikit, Oh, Bu. silakan Bu Ya. Agnes Ate. Ya, tadi yang ada dalam catatan saya, setiap perencanaan program itu kita bisa merencanakan dengan patokan 5W1H. Di dalam 5W1H itu, kemudian setiap program yang sudah direncanakan itu memang wajib kita itu memiliki SOP. Nah, apabila SOP-nya belum ada, ya memang kita wajib membuat. Tujuannya ada SOP itu sebagai pedoman untuk memastikan bahwa program yang kita buat itu memang sudah sesuai dengan aturannya. Itu Bu, tambahannya. Baik, mutu dikendalikan oleh SOP ya, untuk memastikan. Sip. Oke, tambah kaya lagi berarti kesimpulannya. Nah, udah ya, kita cek ke PDCA ya. Jadi tahapannya menjamin mutu tuh empat-empatnya harus dilakukan. Enggak bisa tiba-tiba do tanpa plan. Enggak bisa plan do itu tidak mengikuti plan. Oh, enggak bisa, enggak dicek, cuman do aja, cuman plan sama do aja. Enggak ada sama sekali supervisi, enggak ada sama sekali evaluasi, enggak ada sama sekali checking. Harus. Dan juga setelah checking, jangan ambil diam, harus direfleksi. Jadi act itu adalah konsep reflection, mengaca diri sehingga kayak kita kan Bu ya, bagi ibu-ibu habis ngaca langsung tampil deh. Tadinya berantakan, pas udah ngaca, rambutnya dibetul-betulin, bajunya dibetul-betulin gitu. Sekarang Bapak Ibu perhatikan nggak, anak ABG tuh suka ngacanya lewat mana? Nggak ABG aja sih, Mahmud juga, mamah muda juga menggunakan HP untuk ngaca. Benar nggak Bu? Nah, HP sekarang bukan untuk Telkom saja, tapi untuk mempercantik diri. Perhatiin deh, ternyata lewat apa dia? Ini saya senangnya kan suka ada ice breaking, ada interruption jokes-nya gitu. Dengan apa Bu? Ayo siapa merasa ibu-ibu yang suka ngaca itu melalui HP? Kamera Bu, kamera ini kan ke kita, self portrait itu dilihatkan, tapi kita nggak klik. Tapi ada loh yang klik loh di restoran, kayak orang gokil gitu sendiri gitu, atau di mana gitu, akhirnya tampak gokil gitu ya. Buat saya sih gokil, asik mematut diri, nggak peduli orang lain lagi ngeliatin dia gitu, dia karena untuk selfie. Aduh, menyedihkan sekali. Dan Bapak Ibu nggak termasuk orang-orang seperti itu. Udah S2 gitu loh, jangan atuh. Oke, baik. Tapi nggak apa-apa orang seperti itu. Tapi ya tidak patut lah ya. Baik. Oke, sampai di situ sudah paham ya, udah dapat ya. Oke, babakan baru lagi. Artinya mutu itu harus terjaga. Baik, mutu. Istilah mutu. Sekarang saya baru mulai kasih screen. Oke, silakan. Sistem manajemen mutu. Kalau di ISO versi apa? Versi pendidikan, versi lingkungan, versi apa lagi? Versi manajemen, versi macam-macam ada versinya. Kalau di BAN ya tetap BAN, Badan Akreditasi ya tetap tentang pendidikan versinya. Jadi ini ya yang sudah saya jelaskan. Saya lebih senang gitu menjelaskan dahulu baru baca PowerPoint-nya. Begitu. Oke, definisi mutu sudah dapat? Apa bisa kita dapat dari kata kunci di sini di kotak pertama? Definisi mutu. Oke, kata kuncinya apa berarti? Bisa diambil? Derajat. Kan ada tuh derajatnya tinggi loh dia karena keturunan bangsawan gitu. Memang kurang derajatnya tuh gitu. Karena songong banget gitu. Atau suhu. Suhu kan ada derajat-derajatnya ya. Berarti kan derajat mengindikasi ketinggian. Itu. Jadi kata kunci mutu adalah di sini derajat. Kita bisa ambil derajat. Paham dengan saya? Sepakat dengan saya? Di kotak saya, di kotak pertama ini kata kuncinya derajat.
Gampang. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mendefinisikan ambil aja kata kunci dulu. Yang kedua, kotak kedua. Apa kata kuncinya? Nilai ya. Nilai. Nilai yang apa? Nilai. Oke. Nilai dan Manfaat. Oke ya. Oke. Kotak ketiga, nilai yang bermanfaat. Itu bermanfaat untuk siapa ya? Untuk seluruh yang terkait dalam proses tersebut. Oke. Kata kunci ketiga adalah akhirnya ada di sini Berdampak. pihak yang tadi ada dampak. Tadi sudah derajat yang bernilai, derajat yang mengandung nilai yang bermanfaat untuk pihak yang terkait. Oke, begitu. Khususnya siapa? Pelanggan. Pelanggan gitu. Jadi jangan kira kalau guru itu bukan pelanggannya sekolah. Jangan kira kalau OB itu bukan pelanggannya sekolah. Yang kita pikirkan selalu pelanggan itu adalah siswa dan orang tua. Kadang begitu Bapak Ibu berpikir begitu? Nah, sekarang kita sudah yakin bahwa berdasarkan sistem manajemen mutu itu pelanggan. Guru adalah pelanggannya kepala sekolah. Gitu. Siswa adalah pelanggannya guru dan kepala sekolah dan juga yayasan. Kepala sekolah itu pelanggannya yayasan. Gitu. Kenapa bisa begitu? Silakan, siapa yang bisa menerangkan? Ternyata pelanggan bukan murid aja ya atau orang tua. Kenapa bisa begitu? Guru adalah pelanggannya kepala sekolah. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Baru tahukah kalau ternyata guru adalah pelanggan kepala sekolah? Atau sudah tahu sebelumnya? Ya, karena berangkat dari sistem yang tadi Bu, karena setiap yang memang perlu pengawasan ya itu dikategorikan sebagai pelanggan gitu. Tadi ya murid gitu kan diawasi atau katakanlah itu oleh guru, terus juga guru oleh kepala sekolah, sekolah oleh kalau swasta oleh yayasan misalkan, kalau negeri misalkan oleh pengawas khusus gitu. Dan terus memang seperti itu gitu. Memang karena ini berawal dari yang namanya penjaminan mutu itu sendiri adalah sebagai sebuah sistem ya, otomatis itu akan terus berangkai gitu. Pokoknya setiap yang perlu pengawasan atau diawasi yaitu bagian dari pelanggan. Atau tadi tuh manfaat nilai yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menjalankan proses kepemimpinannya harus bernilai dan bermanfaat bagi gurunya gitu. Harus dipikirkan gurunya apakah seluruh proses dengan tupoksi kepala sekolahnya itu mengandung nilai yang bermanfaat bagi pelanggannya, pihak yang terkait gitu ya. Jadi yayasan membuat keputusan apakah itu bernilai dan bermanfaat bagi kepala sekolah dan turunannya di bawahnya. Berarti kita semua itu adalah pelanggan dari yayasan. Apakah kebijakannya itu bernilai, bukan berpihak ya, tetapi tadi kata kuncinya bernilai yang akhirnya memberikan manfaat gitu. Jadi bukan berpihak, tetapi bernilai. Mengandung manfaat, nilai mengandung manfaat. Begitu selalu ya. Jadi sekarang udah sadar ya, udah yakin ya kalau berjenjang siswa, orang tua adalah pelanggannya guru dan kepala sekolah dan sekolah. Guru itu adalah pelanggan dari kepala sekolah dan yayasan. Kepala sekolah itu pelanggan juga dari yayasan. Hingga apabila hak-hak tersebut
posisi derajat-derajat itu diperhatikan, ya pastinya semua proses akan memuaskan semua pihak. Makanya di dalam penjaminan mutu keluar kata kunci customer satisfaction, gitu. Sering kan mendengar kata customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Dah, dapat? Oke, keluar lagi ya, kata kunci kepuasan pelanggan berasal dari itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau semua sudah terpuaskan, ya sudah, nggak usah bicara banyak. Udah mutuk lah itu, gitu. Ya, semuanya sudah, semua fungsi, kinerja, manfaat, dan nilainya sudah dirasakan oleh pelanggan. Artinya kita sudah berhak mengklaim diri, semua program kita bermutu. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada sanggahan atau merespon? Silakan. Enggak ya? Tidak ada? Oke, saya Belum, lanjut. Bu, Lanjut ya. Oke, ini karakteristik mutu tadi tuh kan. Nah, ada 5W1H dan lain-lainnya, karakteristiknya. Gitu. Harus konsisten, harus tepat waktu, harus lengkap, harus tepat, harus terjangkau dan nyaman, harus responsif, harus sopan. Kalau udah semuanya tercover, ya mutu deh. Gitu. Nah, ini according to my point of view ya, akreditasi yang 4 tahun sekali itu cenderung lebih pada pemenuhan atas tersedianya berkas dokumen gitu. Wah, kadang itu tuh SKS tuh sistem kebut semalam biasanya. Ayo, siapa yang merasakan kalau mau akreditasi SKS? Padahal 4 tahun sekali loh, tetap aja masih SKS. Yang ngaku testimoni siapa yang kalau diakreditasi SKS, waduh sampai mual-mual, sampai pusing-pusing deh semua karena dilakukan SKS. Nah, kalau sekolah yang sudah menggunakan ISO tuh udah nggak gitu lagi karena udah setiap tahun udah dilengkapi berkas dokumennya gitu ya, sudah dilakukan, sudah di PDCA-kan. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu kalau akreditasi cenderung. Saya katakan cenderung ya. Cenderung beberapa sekolah tuh hanya puas dengan yang penting dokumen semua ada. Padahal sebenarnya nilai akreditasi ini harus mengcover ini semua dong. Tidak hanya pada kelengkapan dokumen administrasi. Oh, ini ada tick list. Oh, ini ada tick list. Oh, ini ada tick list. Tetapi bagaimana kriteria yang lain, karakteristik yang lain kayak nyaman, apakah konsisten, apakah tepat waktu, apakah kita dapat merespon keinginan pelanggan, itu yang lebih harusnya lebih diperhatikan. So, mudah-mudahan di sekolah Bapak Ibu tidak begitu ya. Tidak, pertama tidak SKS, kedua tidak hanya dokumen oriented, istilahnya hanya dokumen, tapi lebih pada mutu pelaksanaannya yang langsung dirasakan oleh pelanggan yang bernilai tadi, ya, sehingga derajatnya tinggi. Oke, paham di sini ya? Jadi bukan hanya dokumen oriented, tapi lebih pada customer satisfaction. Oke. Nah, ini prinsipnya. Tadi karakteristiknya, ini prinsipnya. Nih, fokus pada pelanggan. Bagaimana faktor leadership penting. Makanya di judul-judul judul tesis apa biasanya suka ada penelitian korelasi.
hubungan antara hubungan kepala sekolah, hubungan terhadap apa, karena faktor kepemimpinan itu is a part of the role, ya, yang membuat customer satisfaction, membuat mutu, lalu perikatan orang. Jadi ada kompetensi, ada pemberdayaan, ini namanya capacity buildingnya, capability. Kata kuncinya capability. Capacity building harus dilakukan. Lalu pendekatan proses, bukan pendekatan hasil. Nah, dokumen itu pendekatan hasil, cenderung bersifat yang penting dokumen ada, dokumen lengkap. Itu namanya pendekatan hasil. Tapi kalau pendekatan proses, bagaimana everybody committed to do the process effectively and efficiently. Okay. Lalu prinsipnya growing, upgrading, improving. Tuh kata kunci peningkatannya. Jadi prinsipnya harus growing, upgrading, improving, apalagi seperti itu. Nah, semua keputusannya itu berdasarkan tadi analisis berbasis data. Datanya dari mana tadi? SWOT itu sudah dianalisis, itu data itu namanya. Kalau udah dianalisis berarti berbasis data. Gitu. Lalu pengelolaan relasinya, yang penting how the relationship attempted effectively dan efficiently. Kata kuncinya efektif dan efisien ya. Di penjaminan mutu kata kuncinya adalah efektif dan efisien, bukan baik dan benar. Benar itu hanya hukum agama dan hukum negara dan hukum adat. Tuh. Atau teori-teori fisika dan teori matematik itu kudu wajib 1 tambah 1 adalah 2. Okay. Tapi dia lebih kepada hubungan dengan pihak yang berkepentingan. Oke, itu prinsipnya. Nah, ini dia nih prosesnya. Okay. Proses bisnisnya kita sebut proses bisnis. Pelanggan yang pihak terkait siapa, ada persyaratan, lalu masuk ke dalam proses inti. Proses inti itu dari poin 4 sampai poin ke-9. Udah di sini ini proses semuanya tadi yang PDCA tadi ya. Lalu outputnya adalah produk atau service. Oke, kalau pendidikan itu luarannya produk atau service. Service. Apakah produk tidak? Produk ya masuk juga sih Bu. Ya, oke ya, produk dan service ya. Berarti ya servisnya bagaimana kita treat tadi, memperlakukan pelanggan kita supaya puas. Nah, dengan mengacu apa? Ya sebuah produk yang diinginkan. Produk adalah anak yang unggul, anak yang siswa lulusan. Kalau luaran berarti udah lulusan. Ya, atau juga in the middle, siswa dalam proses, tapi ujung-ujungnya dari PDCA sebenarnya lulusan. Gitu. Makanya kan kalau visi itu lulusan yang, padahal sebenarnya in the process juga siswa yang belum lulus kudu juga mencapai mutu. Gitu. Tapi kan ujungnya, N-nya itu adalah lulusan. Itu alumni atau lulusan. Gitu. Yang apa? Pakuan apa pakuan? Luarannya berarti? Yuk, mahasiswa pakuan. Mandiri, unggul dan? Mandiri, unggul, berkarakter. Sip. Itu dia luarannya. Oke, jadi produknya alumni Pakuan, Universitas Pakuan adalah mandiri, unggul. Itu. Oke. Ya, jadi itu harus hafal tuh. Jadi Bapak Ibu nanti lulus dari pasca sarjana Unpad harus kudu begitu. Harus melekat indikator-indikator itu di kualitas Bapak sebagai produk
produk pendidikan Universitas Papua. Oke, baik. Strukturnya seperti ini tadi ya, akhirnya kita bicara ini ya. Jadi struktur alurnya seperti itu, tadi ada karakteristik, ada prinsip, lalu ada proses, sekarang strukturnya seperti ini, struktur alurnya. P, D, C, A, tadi kita sudah lakukan, sudah. Nah, ini, nah untuk mengauditnya, kapan tahapannya? Ya harus ada audit, bisa sistem manajemen mutu, yang meng-quality control, ya, lalu akhirnya keluarlah evaluasi mutu tersebut. Itu biasanya audit atau assess. Jadi kalau bahasa bannya itu assess atau visitasi untuk akreditasi, untuk mengakses. Tapi kalau di sistem ISO itu disebutnya audit, sama saja. Ya, ada kesimpulan? Mau ada yang menyimpulkan di sini atau kita lanjut? Sudah dapat ya? Sudah dapat? Oke, udah 1 jam nih. Saya banyak bicara, sebentar lagi Bapak Ibu yang berbicara ya. Oke, mestinya dosen katanya cuma 30% bicara, mahasiswa 70%. Nggak apa-apa lah untuk perdana. Let me talk a lot more than you. Di pertemuan kedua biar Bapak Ibu yang banyak bicara ya. Oke, nah ini kita masuk ke yang nasional dulu ya. Tadi yang sudah ke ala-ala ISO, sekarang yang ala-ala Badan Akreditasi Nasional. Ada beberapa jenis untuk katanya tadi ada rapor, kata Pak siapa tuh tadi, mutu itu bentuknya sebenarnya rapor gitu. Tadi yang Bapak lagi jalan. Siapa? Udah hilang lagi. Dari jalan ya. Muncul langsung ngasih pendapat, langsung nyetir lagi. Keren. Pak Sahrul. Muncul kasih pendapat, langsung nyetir lagi. Baik, apa mungkin naik motor kali ya, kalau naik mobil mungkin bisa memasang HP. Oke, nah kalau standar pendidikan seperti ini, tadi yang Bapak Ibu sudah paham deh, karena Bapak Ibu kan sudah jadi guru dan kepala sekolah lama sekali. Nah, jadi ada landasan, ada fungsi, ada tujuan. SNP. Jadi bentuk mutu kita dievaluasi melalui SNP. Ada standar nasional pendidikan. Tadi itu ada 8 standar ya. Pertama ada SKL dulu, standar kelulusan. Outputnya apa dulu? Nah, kenapa sekarang SKL ditaruh di poin 1? Karena itu berpikir backward. Berpikir backward berarti panahnya ada di kanan ya Bapak Ibu ya. Baru mundur ke belakang. Jadi kalau kita membuat program, kita harus dulu tahu tujuannya apa. Supaya apa? Kita nggak berandai-andai atau kita jadi akhirnya aduh susah ke sana nggak mau cari program yang gampang-gampang aja deh. Gitu. Tapi kalau kita mau unggul, bermutu, berarti kita tancapkan dulu program yang bermutu apa, N-nya apa, endingnya apa, luarannya apa, baru kita teliti 5W1H-nya itu, what we gonna do. Ya. Jadi sekarang harus berpikir backward, jangan berpikir awalnya dulu. Kita punya apa ya? Kita punya apa ya? Oh berarti program ini nggak bisa jalan karena kita nggak punya. Kapan mau bersaingnya? Kapan mau bermutunya? Tancapkan dulu program yang bermutu itu apa, supaya bisa berkompetisi begitu. Jadi kompetitif, bermutu. Oke, ini salah satunya melalui standar nasional pendidikan. Ada lagi yang kita sebut rapor pendidikan. Ada rapor, tadi benar tuh kata Bapak, ada rapor mutu, ada rapor pendidikan. Nah, baca di sini perbedaan, saya ambil langsung dari sumbernya ya. Bisa dibaca di sini. Jadi ada rapor pendidikan Bapak Ibu, ada SNP, ada rapor pendidikan. Kalau Bapak Ibu cermat kemarin mendengar berita Mas Menteri itu meluncing rapor pendidikan versi 2.0, 2.0. Ada yang mengikuti? Ya, habis kuliah ini langsung searching di Google. Ada tuh YouTube-nya, ya. Launching, peluncuran
rapor pendidikan versi 2.0. Catat. Nah, besok atau kapan atau nanti malam langsung penasaran apa sih rapor pendidikan versi baru yaitu 2.0. Mas Menteri menerangkan dan selanjutnya sudah ada perangkatnya. Jadi sekolah udah nggak susah-susah lagi merefleksi diri, sudah ada aplikasinya. Keren ya sekarang ya, udah membantu sehingga kita bisa tahu oh program prioritas itu apa. Bagaimana mengevaluasinya sehingga keluar mana program prioritas yang harus kita lakukan dengan berbudget berapa. Itu. Jadi efektif dan efisien. Itu nanti setelah kuliah ini Bapak Ibu menyempatkan diri cari di internet, di Google atau di YouTube peluncuran rapor pendidikan versi 2.0. Bahkan itu rapor terbaru sebagai bentuk penjaminan mutu. Salah satu bentuk penjaminan mutu. Selanjutnya ada asesmen nasional. Ada Bapak Ibu sudah lakukan asesmen nasional dengan murid-murid? Di kelas berapa aja dilakukan asesmen nasional? Enggak di setiap kelas ya. Di kelas apa? Di asesmen nasional biasanya dilakukan? Di SMA kelas 11, Ibu. SMP di kelas? SD kelas 5, Bu. SD kelas 5. Kenapa begitu ya? Dinanggung-nanggung bukan yang calon-calon lulus ya. Supaya apa ya kira-kira? Kok kenapa di kelas 5 bukan di kelas 6? SMP di kelas berapa tadi? SMA di kelas 11. Enggak kelas 12. SMP kenapa di kelas 8? Enggak kelas 9. Itu maksudnya apa sih? Agar ada waktu perbaikan bagi sekolah, Ibu. Untuk apa? Dari hasil asesmen. Atau sudah bisa dilihat ya paruh waktu setengah jalan itu ya. Okay? Dari satu satuan pendidikan kan ada 3 tahun tuh kalau menengah. Ya kalau SD mungkin pas di 5 tuh pas ya. Di faktor usia, faktor kapasitas sudah bisa diakses. Jadi ada istilah asesmen. Ada asesmen AKM-nya, lalu yang disurvei adalah karakternya dan lingkungan belajar. Nah, jadi ini mewakili apa sih Bu? Ada kompetensinya lebih kepada nilai-nilai hasil pembelajaran ya, konten-konten mata pelajaran. Kalau ini lebih kepada karakternya, di sini lingkungan belajarnya. Sehingga asesmen itu tidak hanya sekedar hasil dari tes tulis, UTS dan UAS. Gitu. Lebih bagaimana luaran karakter si siswa. Bagaimana lingkungan belajar pendukung pencapaian optimalisasi pencapaian belajar siswa. Gitu. Dan sekarang juga harus dilihat kalau AKM itu ada literasi dan numerasi. Jadi ada kata kunci di kurikulum Merdeka Belajar, literasi, numerasi, dan karakter. Itu dengan bagaimana lingkungan belajarnya. Lingkungan belajar nggak perlu karena mewah, bukan, tapi yang benar-benar yang kondusif. Artinya, yang kondusif artinya apa Bapak Ibu? Di sini yang lagi keren, kata kunci pendidikan sekarang yang keren adalah well-being dan apa? Global citizenship. Ya, dapat kata kunci lagi tuh, Bapak Ibu. Nah, jadi lingkungan belajar yang membangun konsep well-being siswa maupun guru. Nanti cari apa artinya well-being, lalu apa artinya global citizenship, gitu. Oke, jadi literasi, numerasi, dan karakter itu adalah tulang punggung pencapaian pendidikan di kurikulum Merdeka. Okay, next ya. Ini manfaat asesmennya sudah tahu lah ya. Jadi potret, lalu kita dapat feedback, lalu akhirnya kita bisa menyusun program kembali di tahun akademik selanjutnya.
gitu. Oke, nah ini dia. Ini yang terakhir yang saya sebutkan tadi adalah rapor pendidikan berbasis data. Ini katanya hanya 1 menit ngisinya. Coba nanti lihat di tutorialnya. Klik, 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 isi berdasarkan data yang ada, dokumen dimasukkan, apa data dimasukkan gitu. Langsung keluar nanti nilai kita. Keren ya, sudah sangat membantu. Nah, kata kunci dari rapor pendidikan adalah identifikasi, refleksi, dan benahi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sesuai dengan tadi konsep ISO yang PDCA? Sesuai kah? Sesuai. Sesuai ya, Mas Menteri pasti udah acuannya ke ISO gitu. Makanya kata kunci di rapor pendidikan berbasis data adalah mengidentifikasi dulu, langsung direfleksi, dievaluasi dan refleksi, langsung benahi. Benahi kan continual improvement. Apakah begitu? Gitu ya. Sesuai dong berarti antara konsep penjaminan mutu berbasis internasional dengan konsep penjaminan mutu berbasis nasional. Pas lah. Jadi sekarang sebenarnya tanpa ikut ISO juga sudah jelas ini ya. Kementerian Kemendikbudristek memberi tools perangkat aplikasi untuk menata diri melalui perencanaan berbasis data, melalui asesmen nasional, melalui standar nasional pendidikan. Gitu. Ini kalau ala nasional penjaminan mutunya. Kalau ala eksternal tadi tuh ISO versi berapa, istilahnya gitu ada versi-versi. Baik, jelas? Nanti ini yang saya kirim ke Pak Kompi kemarin belum lengkap, masih yang lama saya tambahkan ini, nanti saya kirim kembali ya. Oh iya, LMS sudah bisa dibuka? Belum? Nampaknya belum, Bu. Belum ya? Saya Yeah. juga lemah, tapi tetap saya masukkan, tetap masalah bisa dibuka atau tidak, tapi saya mendokumentasinya kan ke LMS, cuma saya tidak buat absennya, tapi absen nanti saya bisa laporkan melalui Zoom ini kan kelihatan kan siapa absen di sini. Oke, baik. Saya tutup ya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup slide-nya? Maksudnya slide-nya yang saya tutup, bukan kelasnya. Belum. Oke, saya tutup slide-nya. Untuk kita berdiskusi saja. Oke? Oke, back to layar. Siapa yang mau berpendapat atau menyimpulkan kembali? Pak Fadil, apakah masih bersama kami? Fadil. Saya mau ngecek nih keberadaannya apa cuman foto atau saya sedikit, Bu. Ibu Fajri ya, Nur Sada. Silakan. Iya. Sedikit tentang rapor pendidikan. Banyak ya, juga Bu. boleh kok. Kebetulan Banyak juga boleh. tadi saya dapat kiriman dari operator sekolah bahwa sudah keluar rapor mutu pendidikan untuk siswa kami ketika itu adalah siswa kelas 8 yang melakukan asesmen. Tetapi memang saya lihat hasilnya itu mengalami penurunan, terutama di literasi, Ibu. Di literasi itu mengalami penurunan karena di situ ada keterangannya mengalami penurunan untuk proses literasi. Nah, itu memang yang menjadi kendala untuk mungkin sekolah kali ya. Apakah memang sekolah saya saja ataukah memang sekolah ibu bapak juga, karena ini berpengaruh betul-betul ketika pandemi. Jadi siswa itu belum 100% mereka pulih dari pasca pandemi kemarin gitu ya. Jadi ketika asesmen itu dilakukan, sasarannya ada siswa kelas 8, kemudian satu kali asesmen itu adalah 45
mahasiswa dari sekian jumlah siswa kami, kemudian juga anak yang memperoleh asesmennya itu adalah, atau anak yang melakukan asesmen adalah yang memang di apa namanya itu listnya sudah dari Kemendikbud ya, artinya memang sudah ada namanya, nama anak-anak tersebut ada di dalam Dapodik, kemudian Kemendikbud mengeluarkan hanya 45 siswa. Nah tadi saya ada sedih Bu, terus terang maksudnya mengalami penurunan di literasi. Jujur sekali memang anak-anak kami gitu ya, khususnya di saya, ketika pasca pandemi ini untuk literasinya itu sangat-sangat kurang Ibu. Dan sampai tadi juga saya berbicara dengan kurikulum, bagaimana ya kita harus melakukan treatment seperti apa gitu kan, untuk memulihkan kembali supaya anak-anak yang memang biasa di rumah itu pegang handphone mau lagi kembali ke buku gitu kan. Padahal sekarang itu kan perpustakaan digital luar biasa banyak sekali ya Ibu, sebetulnya mereka bisa mengakses dengan mudahnya. Tetapi mereka lebih tertarik dengan gambar video yang bergerak gitu ya, seperti TikTok dan lain sebagainya. Itu memang yang menjadi kendala untuk saya pribadi ya Ibu, untuk sekolah kami itu. Jadi memang kami mengalami penurunan di literasi. Itu saja Ibu yang mau saya tanyakan, bagaimana untuk sekolah gitu Bu, treatmentnya apa supaya anak-anak itu kembali lagi pulih kembali itu, mau lagi kembali membaca buku itu. Jadi maaf saya malah mengajukan pertanyaan ya Ibu. Kebetulan sekali Ibu membahas ini, dan tadi pagi tadi ya jam 8 ya saya menerima itu, saya buka hasilnya, kemudian kami kami kaji baru sedikit Ibu, tapi memang terlihat sekali itu penurunan di literasi Ibu. Demikian yang saya bisa sampaikan Ibu. Terima kasih Bu Farida. Baik, ini malah field data ya, data yang benar-benar lapangan banget, permasalahan yang ada di lapangan. Nggak apa-apa Ibu, Bu Fajriah, ini Ibu mengangkat topik ini, lalu kita cari solusinya. Baik, saya akan bahas satu persatu ya. Pertama adalah kenapa sih Kemendikbud langsung menunjuk nama-nama hanya satu kelas, hanya berapa orang begitu saja. Itu kenapa? Karena itu adalah sistem sistem audit secara random, gitu ya. Jadi sama di ISO juga begitu. Padahal ada berapa unit pendidikan, tetapi pada proses ini dia mengambil di TK aja atau di kelas 1 aja. Yang kelas 6 nggak ditanya pertanyaan yang sama gitu. Tapi ini dia si auditor nanti akan menilai bahwa yang terjadi di kelas 1 cenderung ada kemungkinan juga sama di kelas 6 dianggap. Itu yang disebut, kan penelitian ada berbasis random ya. Gitu. Penelitian juga random nanti Bapak Ibu. Kan nggak semua sekolah dikasih survei, tapi adalah random samplingnya berapa itu. Jadi berarti kita juga nggak bisa lagi untuk bilang oh saya kirim yang pinter-pinter aja deh gitu. Jadi secara Dapodik sudah tersebut nama-namanya siapa. Itu namanya sistem yang real. Yang real memang harus seperti itu. Sistem audit yang real adalah sistem random, sama dengan penelitian kita nanti. Ya, penelitian kuantitatif, kualitatif, ada random samplingnya seperti itu. Itu hal satu. Jadi Ibu, Bapak ya nggak bisa menyesal. Habis cuma 10, habis cuma 40, tapi itu mewakili sekolah. That's it. Itulah konsep penelitian seperti itu. Gitu. Makanya ya kita kudu rata, kudu standar gitu. Kualitas anak itu. Intinya kan gitu ya. Berarti dalam kita kasih pembelajaran, mutu itu harus dicapai standar oleh seluruh siswa sesuai dengan levelnya. Itu satu kuncinya. Kedua adalah tadi disebut sebelum melakukan program harus ada analisis faktor internal dan eksternal. Nah, pada saat sekolah bertransformasi dari pandemik ya, ke post pandemik, dilakukan enggak analisis faktor internal dan eksternal? Kalau tidak lakukan ya begini hasilnya, karena situasinya berbeda tapi treatmentnya sama, yaitu anak-anak disuruh baca buku lagi, padahal 2 tahun dia suruh searching melalui internet dengan gadgetnya.
Tiba-tiba guru nggak menyentuh gadget sama sekali, nggak menyentuh TIK lagi, udah kembali lagi ke buku. Ya berarti itu tidak dilakukan dong. Nah, faktor ancamannya, faktor peluangnya, padahal peluangnya dengan anak sekarang lebih suka handphone, berarti dia daya searchingnya tinggi. Jadi andai kata anak langsung dikirim ke ruangan lab, di ruang lab komputer, udah ayo cari tentang masalah ini dengan terampilnya, itu namanya merubah ancaman menjadi peluang. Nah, di situ tidak dilakukan, mungkin tidak dilakukan oleh sekolah. Jadi dengan kembalinya kita offline, dengan kembalinya kita tatap muka, digunakanlah konsep yang sebelum pandemi. Jadi sebenarnya makanya disebut new apa namanya? New apa? Baru, adaptasi kebiasaan baru. Nah, itu yang nggak dilakukan, adaptasi kebiasaan baru. Jangan menggunakan kebiasaan lama, karena anak sudah berubah perilakunya, cara berpikirnya melalui proses di pandemik itu. Nah, kita dengan adanya post pandemi tidak pakai new itu, nggak pakai adaptasi kebiasaan baru, menggunakan kebiasaan lama, ya no wonder akhirnya terjadi gap di situ. Gitu Bapak Ibu, sepaham? Masuk akal nggak seperti ini? Iya. Nah, Betul, Ibu. makanya akhirnya nanti Ibu Fajria dan kawan-kawan Bapak Ibu yang lain buruan, nggak apa-apa hasil asesmen sekarang buruk, tapi langsung refleksi tadi ya. Oh, berarti pendekatannya adalah harus treatmentnya harus treatment sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru post pandemic namanya. Banyak tuh teori-teori, udah sekarang aja tesis dan disertasi banyak yang istilahnya post pandemic, post setelah gitu. Apa sih treatment pembelajaran di post pandemic? Udah nggak boleh lagi yang pra pandemic, udah nggak masuk karena ada sebuah sentuhan di proses pandemik yang menyebabkan perilaku belajar, perilaku berpikir, karakteristik berpikir anak dan guru itu berubah, sehingga treatmentnya harus berubah. Itu ya, mudah-mudahan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan salahkan anak, jangan salahkan gadget melulu. Kasihan banget sih HP disalahkan melulu. Enggak, HP itu enggak salah kok. HP itu cuman alat Bapak Ibu. Coba Ibu bisa bandingkan HP dengan sapu. Ayo, kenapa sih nggak pernah dibandingkan HP sama sapu? Nah, sapu kok bisa bermanfaat terus sih? Karena digunakan dengan tepat, hanya untuk nyapu, nggak untuk gebuk anak kan gitu ya, nggak untuk mukul laler gitu. Kenapa HP selalu dilihat dari segi yang negatif terus? Apalagi coba lap tuh, apalagi tuh penghapus lah umpama, penghapus papan tulis. Kenapa dia bermanfaat? Ya karena nggak dipakai untuk melempar anak kalau anak ngelamun atau anak tidur kan gitu. Dipakai benar-benar untuk menghapus tulisan di papan tulis, dipakai sesuai dengan kaidahnya. Nah, gadget juga begitu, laptop, handphone. Jadi jangan menjadi gadget itu jangan menjadi apa istilahnya? Apa istilahnya orang yang disalahin melulu tuh jadi apa istilahnya? Tersangka. Satu lagi, apalagi jadi apa sih namanya? Kambing hitam. Kambing hitam. Padahal kambing nggak ada yang hitam, ada yang hitamnya. Domba. Gitu Bapak Ibu, ayo mulai berpikir. Jangan menyalahkan alat, tetapi refleksi usernya. Itu alat mah udah punya derajat. Oh, kalau handphone itu derajatnya untuk ITK, betul ya? ITK apa? TIK. Biasanya kan standarnya TIK gitu ya. Telecommunication, information dan gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, semangat Bu Fajria. Berarti sekarang Ibu sudah dapat teorinya, langsung analisis faktor internal dan eksternal ya Bu ya.
Oke, akui dalam artian oh kita lemah di sini, kok kita kuat di sini, kita punya ancaman di sini, kita punya peluang di sini. Oh, harus dianalisis. Begitu. Oke. Thank you, Bu. Terima kasih Ibu Farida. Oke, sepaham Bapak Ibu dengan arahan saya? Arahan berbasis teori ini loh ya, bukan. Oke. Ada lagi yang mau memberi mungkin atau punya pengalaman sama dengan sekolah Ibu Fajriyah? Boleh ikut. Silahkan Pak Diatiko. Farida. Tadi mungkin mendengar apa yang Bu Fajriyah sampaikan, di satu sisi mungkin dari sudut pandang lainnya, esensi dari penjaminan mutu itu terlaksana secara nyata gitu ya. Saya sempat waktu itu ikut pelatihan asesmen tentang asesmen baik ke siswa ataupun sudut pandang dari guru. Terus perbandingan tentang asesmen nasional yang dilakukan sekarang dengan yang dulu misalnya dalam bentuk UN dan lainnya. Dan banyak banget manfaatnya gitu. Nah, salah satunya mungkin yaitu tadi yang Bu Fajri sempat tanyakan kenapa di kelas 11 sehingga sekolah bisa punya waktu perbaikan terhadap anak tersebut gitu. Dan itu menurut saya juga mungkin itu adalah salah satu tujuan penjaminan mutu. Yang berbeda mungkin ketika dulu sistem nilainya itu terpacu pada ujian nasional di kelas 12. Yang nilai itu adalah tujuan akhir. Nah, itu yang menurut saya juga sesuatu yang cukup dosa besar pendidikan. Sehingga orientasi baik murid, baik sekolah itu ujungnya nilai. Dan karena ketika nilai UN dulu buruk misalnya, sekolah pun ikut malu, murid pun sama halnya, sehingga lahirlah praktek-praktek kecurangan baik dari sisi murid atau sisi sekolah karena orientasinya penuh pada nilai. Nah, salah satu pelaksanaan asesmen tadi mungkin di sisi ini berjalan dengan sesuai dengan tujuan, sehingga ketika sekolah berefleksi terhadap nilai asesmen yang dilaksanakan, masih ada waktu untuk mengevaluasi dan memperbaiki apa kekurangan murid tadi. Bahkan tadi Bu Fajri sempat sampaikan jam 8 dapat nilainya langsung ngobrol dengan guru-guru untuk perbaikan. Itu kayaknya tujuannya esensi dari penjaminan mutu melalui asesmen ini. Betul. Jadi tadi dikoneksikan sistem ya yang mengatur keadaan ya, bukan kita yang mengatur sistem. Karena sudah disistemkan kayak gitu, akhirnya perilaku kita mengikuti apa yang diinginkan sistem. Tapi kan sistem itu sudah diperhitungkan ya, sudah melalui juga analisis SWOT, itu nggak mungkin para ahli pendidikan di Kemendikbudristek itu tidak melalui teori-teori dan analisis begitu, benchmarking gitu, brainstorming, itu kata kunci keren itulah, benchmarking, brainstorming. Nah, seperti itu, benar sekali Pak Diatiko ya. Jadi intinya sistem berarti kita yang harus terpengaruh perilakunya menuju efektivitas dan efisiensi karena sistem yang mengatur. Itulah kerennya penjaminan mutu berbasis data, real data. Ya, tapi nggak apa-apa. There are so many aspek di sekolah itu, tidak hanya aspek tentang rapor aja, tapi mungkin ada aspek sekolah itu indah, lalu ramah anak, lalu hijau, lalu lengkap fasilitasnya. Jadi banyak aspek ya. Jadi jangan khawatir merasa rendah diri atau stres karena rapornya yang seperti itu. Itu kan itu membuat kita tadi refleksi. Nah, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau berpendapat lain? Saya tutup kamera, saya mau minum dulu sebentar. Silahkan Bapak yang mau berpendapat.
Baik, ada? Kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Apakah kita berhenti pada saat maghrib? Maghrib pukul berapa? Azan maghrib? 6 pas atau 6 kurang? Kita sudahi setelah azan maghrib ya. Ada 17 berapa? 17.47. Oke. Bisakah kita sepakat selesai pada 17.47 walaupun di sini sampai pukul 18? Tidak apa-apa ya? Ya. Ada lagi yang mau case study terkait dengan apa yang kita bicarakan selama hampir 1,5 jam ini? Tidak ada? Baiklah, silakan mengumpulkan kata kunci. Kata kunci itu cuma satu kata, tapi banyak umpamanya. Ya, satu kata aja, jangan panjang lagi, itu kesimpulan. Tapi kalau kata kunci, keyword itu hanya satu. Tapi boleh berapa kata kunci, gitu maksudnya. Tidak hanya satu. Tapi jangan diulang ya. Tapi jangan diulang, kalau yang udah disebut, diulang ya, kita kayak anak SD game. Ya kan? Siapa yang mau mulai? SOP, Bu. SOP. Oke. Memastikan itu assurance dia. Oke. Lagi? Nilai dan manfaat. Nilai. Nilai dan Oke. Efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Oke. Kata. Fokus, Bu. Oke. Rapor, Bu, bukan rapot. Dosa besar guru selama ini ya. Bukan dosa besar pendidikan, tapi dosa besar kesalahan berbahasa Indonesia. Oke, good. Terus lagi? Dikendalikan oleh sistem ya, Bu. Sistem, oke. Kendali sistem. Oke. Apa lagi? Banyak-banyakin aja kata kuncinya, banyak banget. Saya 1,5 jam ngoceh. PDCA. PDCA. Oke. Apa lagi? Kinerja. Hah? Kinerja. Kinerja, oke. Ada customer 5W1H. specification. 5W1H. Customer oriented, oke. Ya, Lagi. Ada lagi, banyak banget tuh bertebaran kata kunci tadi. Nah, terdengarkah suara di saya sekarang mendekati tempat kerjaan di Depok karena saya di Alhamdulillah ya di Sawangan Depok. Jadi saya sekarang di Kukusan Beji. Saya jadi penduduk Depok. Siapa yang dari Depok? Yang tinggal di Depok? Nggak ada ya. Jadi di sini saya di lantai 5 di apartemen D. Jadi sebelum azan pasti ada panggilan-panggilan dari masjid subuh maupun setiap gitu. Jadi andai kata terdengar itu dari masjid sebelah. Oke. Ada lagi, ayo banyakin kata kuncinya. Bapak Ibu akan terkenang-kenang saya selalu dengan kata kunci. keyword. Miss keyword ya. Apa Bu Sulis? Tadi siapa? Bu Ati, Bu. Oh, Analisis SWOT. Analisis SWOT. Ya. Oke. Oke. Banyak tuh tadi. Pendekatan proses, Ibu. Bukan pendekatan hasil. Pendekatan proses, bukan pendekatan hasil ya. Proses. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang berani? Banyak. Besok-besok langsung sekalian dicatat. Pola pikir backwards. Oh, backward. Dapat. Jangan lupa ya Bapak Ibu nanti backward ya. Jangan berandai. Bu. Pardon, Bu Agnes? Pelanggan. Pelanggan. Customer. Oke.
Ini gaya belajar anak-anak tapi itu loh efektif loh. Sampai kapanpun Bapak Ibu akan ingat mata kuliah ini dengan kata kuncinya. Kalau menghafal paragraf, Bapak Ibu 1 jam juga lupa nanti. Kalau hafalannya paragraf. Bu Anita, ayo Bu Anita. Udah semua tadi Bu, saya ingat cuma tadi PR-nya selesai ini, jangan lupa nonton rapor pendidikan versi 2.0. Saya ingat nanti saya tonton Bu. Iya, keren banget. Sebentar kok, tapi jelas banget. Pak Tri, ayo Pak Tri. Adakah kata kunci yang ditangkap? Pak Tri. Ini hadir 11-10. 11 berarti 1 yang tidak hadir siapa? 10, Bu. Oh, memang 10. 11 bersama saya. Baik. Oke. Jaya, sudah lelah. Mohon maaf kalau saya menerangkan berkepanjangan, tapi mudah-mudahan ada nilai yang bermanfaat dan Bapak Ibu puas ya. Menggunakan istilah-istilah penjaminan mutu. Sehingga kelas ini bermutu atau tidak? Kelas ini bermutu Customer atau tidak? satisfaction-nya dapat Bu. Dapat ya, customer satisfaction. Banyak keyword, Bu. Betul, banyak keyword. Oke, jadi mudah-mudahan kelas ini bermutu, luarannya dapat ya. Keyword-keyword itu adalah luaran dan Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan dan paham dengan mudah gitu. Orang banyak yang tidak bisa melakukan karena tidak paham, tahu aja tapi tidak paham. Jadi paham itu step forward dari tahu. Ya, kognitif lah C1, C2, C3 sampai C6. Gitu. Oke, begitu saja Bapak Ibu. Apakah bisa kita sudahi walaupun masih 5:42? Bapak ya, kita sudahi ya. Oke, terima kasih. Foto dulu, Bu. Oh, foto boleh. Ya. Ya, senyum. Karena buat Oke. presensi, Bu. Karena LMS-nya belum bisa nampaknya. Betul. Oke, jadi Komti ya yang melakukan foto ya. Ya, siap. Oke. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu, kita foto dulu. Bagi yang bisa on cam silahkan. Oh, belum toh. Belum. Nanti saya kasih aba-aba dulu, Bu. Biar mukanya siap semua, Bu. Oke. Baik, siap. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Kerennya hitung backward counting. Sudah, Bu. Udah, thank you. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. I'm happy with you. I'm glad to see you back. Mudah-mudahan ini bernilai dan bermanfaat sehingga menjadikan mutu Bapak Ibu sendiri pribadi maupun untuk lembaga. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih, Bu.